Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau yang viral disebut dengan lampu pocong mengalami total loss atau proyek gagal total. Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan Kota Medan itu terindikasi ada kelalaian. Wali Kota Medan pun menuntut pengembalian dana sebesar 21 miliar rupiah. Dan untuk membahasnya kami sudah tergabung bersama Pak Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Selamat sore Pak Wali. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih loh Anda sudah meluangkan waktu bersama Newsroom sore ini. Pak Wali, proyek lampu Terima kasih. pocong masuk APBD tahun 2022. Kenapa baru diributkan saat ini? Ya, memang betul proyek lampu yang sering disebut lampu pocong ini Hmm. eh, dianggarkan pada APBD 2022. Nah, kalau ditanya kenapa baru ribut sekarang, sebenarnya bukan baru ribut sekarang. Hmm. Ini dari akhir tahun kemarin sebenarnya sudah menjadi perbincangan pertama sekali dari masyarakat Kota Medan, baik di tingkat lokal. Namun sebelum pembincangan ini pun viral di masyarakat, kita selalu menyampaikan kepada OPD yang melaksanakan kegiatan ini untuk selalu melihat pekerjaan yang ada komplain dari masyarakat, terutama dari desain. Yang berikutnya adalah kesesuaian dengan spek atau DED yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang kita lakukan dari awal sekali proyek ini berjalan di Kota Medan. Dan kotanya kenapa baru ribut sekarang? Karena memang di awal tahun 2023 ini kita masih memberikan perpanjangan waktu, Mas. Ini memang di 2022 proyeknya belum selesai. Kita berikan penambahan waktu pekerjaan. Ini kita berikan 50 hari, nggak salah 50 hari. Namun pekerjaan ini masih banyak menemukan ketidaksesuaian speknya, ketidaksesuaian dari apa yang harus dikerjakan oleh para kontraktor. Oleh karena itu baru kita minta inspektor untuk memeriksa dari pekerjaan ini sudah sesuai belum dengan waktu tambahan yang sudah kita berikan tersebut. Ternyata hasil pemeriksaan yang memang memakan waktu juga, ini baru keluar dari beberapa hari yang lalu, minggu lalu baru keluar, jadi baru kita umumkan, umumkan hasil dari pemeriksaan dari inspektorat. Makanya sekarang baru kita minta kepada OPD terkait untuk menagihkan dari nilai proyeknya 25 miliar ini, kurang lebih 25 miliar, yang sudah terbayarkan 21 miliar, ini untuk kita minta kembali seluruhnya. Baik. Atau total loss itu. Pak Wali, artinya ini yang saya tangkap ya, Anda menerima laporan dari masyarakat, kemudian viral lah di media sosial. Anda tentu menaruh perhatian di sana. Apakah berdasarkan laporan masyarakat yang Anda kerjakan saat ini untuk meminta pengembalian, atau memang Anda sudah menyadari sejak awal ini proyek tidak beres, ada ketidaksesuaian spek yang Anda sadari ketika awal pengerjaan? Gini, Mas, ini saya ceritakan dari awal nih ya, di Baik. sini biar juga sekalian saya terima kasih juga ini untuk menyampaikan ke masyarakat mungkin yang belum tersampaikan secara luas. Memang proyek ini kita lakukan sebenarnya keterlibatannya bukan hanya dalam satu dinas, karena kalau boleh dilihat, Mas, judul pekerjaan ini bukan judul pekerjaan lampu jalan, tapi landscape, di mana ada 3 dinas sebenarnya yang akan menangani landscape yang ada di Kota Medan, itu dinas PU, dinas Perkim, dan dulunya ada dinas Pertamanan. Nah, di pekerjaan ini sebenarnya dinas Pertamanan ini akan bekerja di akhir dari 2 dinas ini, setelah 2 dinas ini bekerja dulu. Di mana pada saat pekerjaan lampu pocong yang dikatakan masyarakat ini hampir bersamaan waktunya dengan pengerjaan trotoar, atau bahkan ada yang lampunya ini sudah selesai duluan baru trotoarnya dikerjakan. Jadi seolah ini lampunya sudah berdiri, tapi trotoarnya baru dibongkar. Jadi ada banyak sekali pekerjaan yang setelah itu dilakukan malah lampunya ini ikut hancur lagi. Itu secara cerita awalnya, secara desainnya juga dari 3 dinas tersebut untuk masalah pekerjaan landscape khususnya lampu pocong ini memang
desain finalnya belum pernah disetujui. Ini juga sudah diakui oleh kepala dinas yang hari ini kita sudah nonaktifkan untuk menanggung jawab pekerjaan ini. Ini juga sudah diakui karena belum ada desain final yang disetujui untuk mengerjakan lampu ini. Itu yang hari ini juga saya minta inspektorat terus menggali dan terus memeriksa tentang perencanaannya. Baik. Dan setelah ini saya katakan ketika ini sudah dilaksanakan, oke, sudah dilaksanakan, kita tetap harus meminta pekerjaan ini sesuai dengan spek dan DED. Ini sangat banyak kejanggalan di lapangan kita temukan, karena ini proyek memang di tengah kota, Mas ya. Masyarakat akan sering melintasi hal seperti masyarakat akan sering melintasi, melihat pekerjaan yang kita lakukan di sini. Tentunya laporan masyarakat akan masif kepada kami, dan selain laporan masyarakat juga pengawasan yang kami lakukan baik dari instansi OPD terkait dan dari Setda Kota Medan juga terus kita lakukan pemantauan. Memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya keterlambatan, maksudnya harusnya kan di 2022 sudah selesai, tapi di 2023 juga minta tambahan waktu. Nah, seperti itu contoh kejanggalannya. Baik, ada desain yang tidak sesuai yang Anda katakan, kemudian Anda menonaktifkan dinas terkait, kemudian juga ada kelemahan dari ketidaksesuaian spek. Termasuk Pak Wali, tadi paket berita kami sempat putarkan sebelum kita berdialog, wawancara warga yang menerangkan bahwa Pak Wali, lampu pocong ini dibuat atau dikerjakan di tempat yang sudah mengalami penerangan yang cukup terang, Pak Wali. Justru banyak tempat-tempat atau ruas jalan yang masih belum mendapatkan penerangan. Respon Anda, Pak Wali? Iya, betul. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya proyek yang mau dilakukan ini adalah proyek landscape, Mas. Ini landscape yang harus dikerjakan, bukan fokusnya pada lampu jalan. Karena proyek lampu jalan sendiri ini adalah proyek yang berbeda yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini akan kita kerjakan juga. Tapi dengan skema KPBU, ini bahkan bukan, ini akan kita tambah jumlah lampunya dari kurang lebih Medan dari hanya punya 90 ribuan titik lampu. Dan proyek KPBU nanti akan ditambah 100 ribu lebih nanti jumlah titik lampu. Di luar dari proyek yang sudah dijalankan hari ini, yang dianggap lampu pocong ini, sekarang ini proyek landscape. Fokusnya ke landscape. Penataan trotoar, bukan untuk penerangan jalan. Itu sebenarnya. Dan tadi saya ingin menambahkan sedikit, Mas, kalau boleh nih. Baik, silakan Pak Wali. Saya bacakan sedikit nih yang kejanggalan nih, sesuai dengan hasil yang dari pemeriksaan inspektorat. Beberapa kejanggalan, beberapa spek yang tidak sesuai, makanya kenapa ini kita nyatakan sebagai total loss dari 8 ruas dengan 8 proyek dengan 8 kontraktor yang mengerjakan ini saya berikan salah satunya dari beton yang klasifikasi beton di kontrak itu speknya itu K225, itu hasil uji labnya itu hanya K117. Ini ada juga yang parah, ada yang yang di DED-nya itu K225, bahkan di hasil uji lab di lapangannya hanya menggunakan standar K70. Ini sangat jauh sekali. Ada yang standar semua DED, di kontrak DED semuanya di standar di K255, tapi ini nggak ada yang sampai, Mas, semuanya dari 8 ini. K117, K70, K130, K137, K146, K113, K90, dan K170. Ini nggak ada. Ini baru dari klasifikasi beton, belum dari jaraknya, belum dari pemasangan pondasinya. Ini banyak sekali temuan-temuan yang memang mengharuskan ini dinyatakan sebagai total loss. Gitu. Baik, kemudian langkah yang Anda ambil adalah memberikan waktu ya Pak Wali, 50 hari informasinya yang Anda katakan tadi ya, untuk mengembalikan 21 miliar rupiah yang digelontorkan untuk penataan landscape, bahasanya bukan untuk lampu jalan semata, begitu ya Pak Wali ya. Aturannya seperti apa ya untuk pengembaliannya? Apakah sudah ada koordinasi dengan dinas terkait, Pak Wali? Iya, kalau untuk penagihan, tadi itu yang 50 hari itu penambahan waktu kerja, Mas, dari 2022 ke 2023. Ini akan kita tagihkan selama
90 hari. 90 hari ini akan kita tagihkan kepada seluruh kontraktor yang sudah terbayarkan dari nilai kontraknya itu 25 miliar, yang sudah terbayarkan itu kurang lebih 21 miliar yang kita tagihkan, akan kita limpahkan penagihannya melalui dinas yang terkait, dinas SDA, DNBK. Akan kami berikan waktu 90 hari untuk penagihan. Tapi apabila tidak tertagih, tentunya ini akan masuk ke ranah hukum. Gitu. Baik, terakhir kami ingin tahu juga perkembangan untuk penataan kota. Kalau kita ketahui ada kelemahan di pengerjaan penerangan di Kota Medan, tapi hal-hal yang ke depan apa yang perlu Anda benahi sejauh ini untuk penataan kota, Pak Wali? Ya, penataan Kota Medan tentunya secara menyeluruh ini harus kita lakukan. Banyak yang hari ini kita upayakan, Mas, termasuk penataan kota Lama Kesawan, Lapangan Merdeka, dan tentunya penataan kota itu bukan hanya dari yang saya sebutkan tadi, tapi penataan kota juga melalui misalnya contoh dari keruwetan lalu lintas yang ada di Medan, Mas. Mungkin bagi yang pernah datang ke Medan merasa lalu lintas di Medan agak lebih ruwet dibandingkan kota-kota lain. Nah, ini penataannya juga harus kita lakukan, dan kita akan mencoba membangun ada beberapa underpass dan juga overpass, flyover yang akan kita bangun. Ini baik yang dari APBD Kota Medan murni, ada yang juga menggunakan, ada yang dari bantuan dari Kementerian PUPR, dan tentunya penyelesaian masalah banjir yang sekaligus untuk menjadi penataan kota yang kita buat kolam retensi yang kita peruntukkan juga untuk tempat wisata ke depannya. Hal seperti ini tentunya terus kami upayakan. Pekerjaan di lapangannya ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menjadi perbincangan, yang menjadi viral kalau Mas bilang tadi, atau yang menjadi kendala bagi masyarakat Kota Medan. Baik, kami tentunya dukung, pemirsa di rumah mendukung apa yang Anda kerjakan demi pembangunan Kota Medan yang lebih baik. Ada tadi yang Anda catat keruwetan di jalan, kemudian penataan banjir yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan apapun itu pembenahan penataan kota juga menjadi pekerjaan rumah bagi Anda. Terima kasih Pak Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, salam sehat Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.